Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua hari ini, khususnya yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Mereka banyak yang bertanya, khususnya adalah pemula peternak di rumah. Dan cara mereka bertanya itu dengan cara meninggalkan komentar di video kita sebelumnya, teman-teman. Dan salah satu pertanyaan dari mereka itu mengacu kepada bagaimana cara kita dalam beternak entok supaya bisa dengan modal yang sedikit tetapi untungnya bisa selangit, ya. Itu bahasa menterengnya begitu, teman-teman. Ya, jadi bahasa simpelnya itu bagaimana sih supaya ternak entok itu modalnya tidak banyak tapi untungnya yang banyak, ya. Nah, tentu saja ini adalah pembahasan yang sangat menarik, mengingat bahwa kita beternak entok ini tidak ada lain tidak ada bukan yaitu agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Syukur-syukur keuntungan kita adalah keuntungan yang melimpah, ya teman-teman. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berikan terobosan baru. Ada 3M untuk kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari ternak entok sistem pembibitan. Kita akan segera mulai. Untuk M yang pertama adalah meminimalisir biaya pakan. Cara kita untuk meminimalisir biaya pakan, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita mencari pakan-pakan atau sumber pakan alternatif. Karena mengingat bahwa ketika kita selalu menggunakan jenis pakan dari pabrikan dalam ternak entok sistem pembibitan maupun pembesaran, maka tentu saja teman-teman keuntungan kita pasti akan sangat-sangat tipis sekali, ya teman-teman. Nah, kemudian jenis-jenis pakan alternatif itu sendiri sangat gampang dan sangat mudah sekali untuk kita dapat. Terlebih ketika teman-teman tinggalnya sama seperti saya di perkampungan. Ada hijauan seperti enceng gondok dan lain sebagainya, teman-teman. Ada daun kates, ada daun ubi, ada kemudian sayur mayur yang bisa kita dapatkan dari limbah pasar. Dan kemudian semua itu akan bisa kita campur dengan dedak maupun ampas tahu. Ini merupakan sumber pakan alternatif yang jelas-jelas sangat bagus sekali dan sangat disukai oleh entok-entok kita, teman-teman. Dengan cara seperti inilah kita tentu saja akan mampu meminimalisir biaya pakan dalam ternak entok sistem pembibitan maupun pembesaran, teman-teman. Dan kita akan lanjut kepada M yang kedua. Nah, untuk M yang kedua ini adalah mengerti dan mengerjakan. Jadi ternak entok ini tidak hanya mengerti saja yang dibutuhkan, tetapi ketika kita sudah mengerti namun tidak mau mengerjakan, itu sama saja omong kosong, teman-teman. Contohnya kita mengerti tentang banyak hal atau banyak jenis dari pakan alternatif yang bisa dan aman tentu saja digunakan untuk pakan ternak entok kita, tetapi kita tidak mau mengerjakan, maka itu semua hanya akan sia-sia dan omong kosong, teman-teman. Satu contoh misalnya, kita mengerti bahwa pakan alternatif yang bagus dan mudah untuk didapatkan di wilayah kita adalah enceng gondok, teman-teman, misalnya. Nah, tetapi untuk mengerjakannya ini, untuk mencari itu kita malas misalnya, kita tidak mau mengerjakannya, maka itu hanya sia-sia. Hanya mengerti tapi tidak dikerjakan, itu sama saja omong kosong, teman-teman. Maka mengerti dan mengerjakan itu saya gabungkan atau saya paketkan menjadi satu. Agar supaya apa? Agar supaya nanti teman-teman dan sahabat semua, terutama adalah pemula, tidak hanya fokus kepada mengertinya, tetapi setelah mengerti tetap harus mengerjakan. Supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari keuntungan biasanya. Dan itu juga sudah saya terapkan di peternakan entok saya, teman-teman, bahwa pentingnya mengerti dan mengerjakan. Nah, kemudian untuk M yang terakhir atau yang ketiga adalah memasarkan. Berkali-kali saya sampaikan melalui video kita sebelumnya, teman-teman, bahwa pentingnya kita memahami tentang pemasaran.
Apa yang akan terjadi teman-teman dan teman semua ketika kita sudah berhasil seperti ini? Kita lihat di kandang pembesaran kita sudah kita masukkan DOE entok, hasil dari indukan entok yang sudah pada menetas, kemudian kita kumpulkan menjadi satu seperti ini ya. Nah, setelah kita kumpulkan di kandang entok pembesaran, tentu saja tugas kita selanjutnya adalah memasarkan ya. Apa jadinya nanti ketika kita sudah menguasai semuanya, termasuk bagaimana cara kita membuat indukan entok lancar memproduksi telur, kemudian bisa menetaskan DOE dengan sempurna, tetapi untuk hal pemasaran kita terhambat, maka itu juga akan menjadi sia-sia ya teman-teman, dan tidak ada gunanya ya. Maka dari itu pentingnya kita memahami pemasaran, di mana kita harus menjual anakan entok, di mana kita harus menjual hasil pembesaran kita untuk entok-entok pejantan siap potong, dan di mana kita juga harus menjual calon-calon indukan. Jadi kalau kita ternak, setelah kita tahu bahwa tempat-tempat memasarkan entok kita sudah siap, maka tentu saja ternak kita pasti akan lancar teman-teman. Karena begitu panen, kita tidak gedandapan, tidak kebingungan mencari tempat di mana kita menjual entok kita. Baiklah teman-teman dan sobat semua, demikianlah tadi 3M yang harus kita pahami untuk kita bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari biasanya, untuk kita bisa sukses dalam ternak entok sistem pembibitan maupun pembesaran yang bisa kita sampaikan kali ini. Mudah-mudahan video ini adalah video yang bermanfaat sehingga bisa kemudian diterapkan di peternakan entok teman-teman masing-masing. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.